over the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Margareta Slain, MPM 17510057, dan saya sebagai ketua dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kritical journal review yang berjudul penerapan akuntansi biaya lingkungan dalam strategi bisnis untuk menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari tugas ini, yang dimana menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di perusahaan diantaranya terbengkalai pengelolaan manajemen lingkungan terhadap konvensi lingkungan. Pelanggaran terhadap opportunity cost misalnya telah memberi dampak yang signifikan bagi keberlangsungan lingkungan global. Permasalahan lingkungan di daerah perusahaan semakin menjadi perhatian yang serius, di mana investor memiliki persoalan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan. Strategi dalam perusahaan yaitu pencapaian laba untuk meningkatkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi, dan penerapan manajemen merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan perusahaan dalam pencapaian kinerja keuangan dan kinerja ekonomi dalam perusahaan. Dan landasan teorinya di mana menggunakan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan untuk mendorong kemampuan meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek dari kegiatan lingkungan tersebut. Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan. Terima kasih. Halo, nama saya Viviana Uliati Sibarani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Claudia. Saya akan menjelaskan alasan kami memilih judul critical journal kami, yaitu penerapan akuntansi lingkungan manajemen dalam strategi bisnis untuk menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Sesuai dengan latar belakang yang telah kami paparkan, bahwa akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan upaya pengembangan berkelanjutan perusahaan, serta dapat meningkatkan laba perusahaan. Dari kesimpulan dari critical journal kami ini adalah untuk menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan manajemen dalam strategi bisnis sangat berperan untuk menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal utama kami, yaitu dengan judul jurnal Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Manajemen Lingkungan, suatu komponen dasar strategi bisnis, dengan penulis Yuda, tahun jurnal 2009. Ada metode penelitian yang dibuat oleh penulis dalam jurnal ini. Hubungan jurnal ini dengan judul Critical Journal Review kami dapat kita bandingkan dari kesimpulan jurnal ini, yaitu manajemen perusahaan Rico Group menerapkan akuntansi lingkungan untuk mengevaluasi kinerja manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Rico Group menggunakan akuntansi lingkungan untuk menentukan tindakan-tindakan apa saja yang akan diambil atau dilakukan terhadap proses dan operasi perusahaan yang memiliki efek maksimum. Jadi dari kesimpulan ini memang sudah jelas kita dapatkan bahwa hubungan pembahasan ini dengan jurnal judul Critical Journal Review kami, yaitu bahwa memang penerapan akuntansi lingkungan manajemen dalam strategi bisnis sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Kelebihan jurnal. Dalam jurnal ini dijelaskan pengaruh penggunaan biaya akuntansi manajemen dalam kasus Rico Group di Jepang. 2. Kelebihannya, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai referensi sehingga data yang disajikan dapat mudah dimengerti. Lanjut kelemahan jurnal. Jurnal yang kami ambil ini tidak menjelaskan metode penelitian serta tujuan penelitian, sehingga sangat sulit buat kita untuk menentukan metode dan tujuan penulis dalam meneliti itu. Kedua, kelemahannya itu penulis menjelaskan secara teori saja, tidak ada perhitungan atau laporan biaya dalam penelitian tersebut. Lanjut, kekurangannya, kelemahan jurnal itu penulis menjelaskan biaya lingkungan, tetapi nggak memaparkan laporan biaya seperti itu. Terima kasih. Halo, nama saya Fitriani Hutasoid. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Viviana Sibarani. Adapun jurnal pembanding satu kami yaitu Jurnal Nasional Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik Gondorukum dan Terpentin atau PGT Graham Jember. Pabrik Gondorukum dan Terpentin atau PGT Graham Jember yang sudah mengeluarkan biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya tidak secara khusus. Pabrik Gondorukum dan Terpentin atau PGT Graham Jember yang mengakui biaya lingkungan yang dikeluarkan sebagai biaya produksi.
Adapun kekuatan jurnal ini yaitu dalam abstrak penulis menjelaskan secara jelas bagaimana tujuan penelitian serta hasil penelitian. Adapun kelemahan jurnal ini yaitu penulis tidak menjelaskan metode penelitian sehingga sulit untuk melakukan perbandingan ke jurnal yang lain. Penulis hanya berfokus kepada teori. Adapun perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding satu ini yaitu dalam jurnal utama peneliti menjelaskan bagaimana peran akuntansi lingkungan bagi perusahaan dalam mengurangi biaya lingkungan dan menyertakan metode perhitungan biaya lingkungan. Sedangkan dalam jurnal pembanding satu, peneliti hanya menyertakan metode perhitungan biaya lingkungan. Adapun jurnal pembanding 2 yaitu jurnal nasional yang berjudul Akuntansi Lingkungan Tinjauan Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Atas Biaya Lingkungan. Keberadaan perusahaan memang menguntungkan kepada masyarakat, namun ada dampak negatif yang timbul akibat aktivitasnya, yaitu pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan. Perusahaan akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran perusahaan yang telah mengambil manfaat dari lingkungan untuk meningkatkan usaha untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan. Adapun kekuatan jurnal ini yaitu jurnal ini membahas secara jelas pengaruh pengguna biaya akuntansi manajemen atas dasar aktivitas terhadap perusahaan. Yang kedua, peneliti mendapatkan referensi dari berbagai sumber sehingga data yang disajikan dapat dipahami dan dimengerti. Adapun kelemahan jurnal ini yaitu pengukuran dalam penelitian ini belum terdapat standar khusus untuk pengukuran lingkungan sehingga masih kurang bisa diperbandingkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 2 yaitu dalam jurnal utama peneliti menyertakan rumus akuntansi lingkungan dalam mengurangi biaya lingkungan. Sedangkan dalam jurnal pembanding 2 peneliti hanya menjelaskan teori bagaimana pengaruh akuntansi lingkungan terhadap perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembanding 3 dan jurnal pembanding 4. Dalam jurnal pembanding 3 ini menjelaskan mengenai akuntansi lingkungan dan pelaporan lingkungan, di mana kelebihan jurnal ini, isi jurnal ini menjelaskan secara jelas permasalahan yang dialami oleh perusahaan atau permasalahan yang terungkap setelah dilakukannya penelitian. Serta jurnal ini juga memberikan saran atau solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dan kelemahan jurnal ini dalam pembahasan akuntansi lingkungan tidak menyatakan perhitungan mengenai akuntansi lingkungan dan bagaimana bentuk pelaporannya tidak diketahui. Selanjutnya jurnal pembanding 4. Dalam jurnal pembanding 4 ini menjelaskan mengenai pengaruh faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan, di mana kelebihan jurnal ini peneliti menerapkan akuntansi manajemen strategi untuk menyelidiki sensitivitas perusahaan, dan juga peneliti menggunakan data atau kuesioner sehingga dalam pengambilan datanya cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Sedangkan kelemahan jurnal ini, peneliti menyatakan temuan dalam jurnalnya ini terbatas karena tidak dapat memasukkan semua perusahaan ke dalam jurnalnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Lambok Mariot Marbun, MPM 17510-156. Di sini saya akan menjelaskan jurnal kami yang pembanding kelima yang berjudul Journal of Environmental Accounting and Management. Dalam jurnal ini, tanggung jawab lingkungan adalah elemen penting dari keberlanjutan sebuah bisnis. Kemampuan ini dioperasionalkan melalui akuntansi lingkungan dan reporting yang telah menjadi alat manajemen yang tak terhindarkan dari modernnya sebuah bisnis. Karena kerja pelaporan internasional, perundang-undangan, dan permintaan pemangku kepentingan perlu memikirkan tentang lingkungan, informasi yang harus dilaporkan bisnis. Untuk kelebihan dari jurnal ini ialah penulis lebih menjelaskan hasil data yang diperoleh dengan dilengkapi pernyataan untuk memudahkan pembaca memahaminya. Yang kedua, penulis menjelaskan tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki sikap manajerial mengenai pentingnya informasi lingkungan bagi pemangku kepentingan perusahaan. Kekurangan penelitian ini adalah bahwa pertanyaan yang digunakan dalam survei tidak mewakili seluruh kerangka kerja, di mana sikap terhadap pelaporan lingkungan manajer Kroasia dibentuk. Dan kesimpulan pada jurnal ini ialah akuntansi lingkungan merupakan bagian dari bidang akuntansi yang memfokuskan pada masalah sosial dan lingkungan perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha mengembangkan ilmu. Akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam biaya lingkungan. Dalam menentukan besarnya biaya lingkungan, perusahaan selalu berbeda-beda tergantung informasi yang ditentukan. Dan saran yang kami ambil ialah dalam mengurangi biaya lingkungan, sebaiknya perusahaan memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas industri yang dilakukan perusahaan
juga sebaiknya lebih banyak memperoleh informasi baik itu dari dalam maupun lingkungan luar perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Terima kasih.